Definisi plug flow reaktor merupakan suatu reaktor berbentuk pipa yang beroperasi secara kontinu. Dalam PFR, selama operasi berlangsung, bahan baku dimasukkan terus-menerus dan produk reaksi akan dikeluarkan secara terus-menerus sehingga tidak terjadi pencampuran ke arah aksial dan semua molekul mempunyai waktu tinggal di dalam reaktor sama besar. Seluruh reaktan masuk melalui bagian inlet reaktor. Semua perhitungan dalam rancang PFR harus dengan asumsi bahwa tidak terjadi backmixing, downstream, dan upstream. PFR memiliki efisiensi yang lebih tinggi dibandingkan CSTR pada volume yang sama. PFR yang dipasang seri, maka konversinya akan sama dengan PFR tunggal yang panjangnya sama dengan jumlah dari panjang tiap reaktor PFR penyusun. Sementara untuk yang dipasang paralel, tujuannya sama dengan CSTR, yakni meningkatkan kapasitas produksi dengan konversi yang sama. PFR memiliki aplikasi yang luas, baik dalam sistem fasa gas maupun fasa cair. Umumnya digunakan pada sintesis amonia dari unsur-unsur penyusunnya, dan oksidasi sulfur dioksida menjadi sulfur trioksida. Seperti pada reaktor CSTR, reaktor PFR juga dapat disusun secara seri maupun paralel, seperti yang terlihat pada gambar berikut. Kemudian adalah perbedaan CSTR dan PFR. CSTR atau Continuous Flow Stirred Tank Reactor adalah reaktor model berupa tangki berpengaduk dan diasumsikan pengaduk yang bekerja dalam tangki sangat sempurna, sehingga konsentrasi tiap komponen dalam reaktor seragam sebesar konsentrasi aliran yang keluar dari reaktor. Model ini biasanya digunakan pada reaksi homogen di mana semua bahan baku dan katalisnya berfasa cair, atau reaksi antara cair dan gas dengan katalis cair. Kemudian adalah PFR atau plug flow reaktor. Untuk reaksi heterogen, misalnya antara bahan baku, gas dengan katalis padat, menggunakan model PFR. PFR mirip saringan air dari pasir. Katalis diletakkan pada suatu pipa, lalu dari sela-sela katalis dilewatkan bahan baku, seperti air, melewati sela-sela pasir pada saringan. Asumsi yang digunakan adalah tidak ada perbedaan konsentrasi tiap komponen yang terlibat di dalam sepanjang arah jari-jari pipa. Informasi umum. Model matematikanya dapat diterapkan untuk semua jenis fluida, gas, cairan, dan selaris, atau sesetengah cairan yang merupakan campuran dari air dan semen, tanah liat, atau pupuk. Di dalam PFR, fluida mengalir dengan perlakuan yang sama, sehingga waktu tinggal atau T sama untuk semua elemen fluida. Fluida jenis yang mengalir melalui reaktor ideal disebut plug. Saat plug mengalir sepanjang PFR, fluida bercampur sempurna dalam arah radial, bukan dalam arah aksial, atau dari arah depan atau belakang. Setiap plug dengan volume berbeda dinyatakan sebagai kesatuan yang terpisah-pisah, atau hampir seperti batch reaktor, saat dia mengalir turun melalui pipa PFR. PFR biasa digunakan untuk mempelajari beberapa proses penting seperti reaksi termal dan reaksi kimia plasma dalam aliran gas yang cepat serta daerah katalisis. Dalam beberapa kasus, hasil yang didapat tidak hanya membantu kita dalam memahami karakteristik proses-proses kimia, tetapi juga dapat memberikan kita pengertian praktis dari proses-proses kimia yang penting. Di dalam PFR, konsentrasi produk meningkat sepanjang perjalanan dalam reaktor, seperti pada gambar berikut.
Berikut merupakan kurva hubungan temperatur dalam PFR. Berikutnya adalah tujuan, yaitu digunakan untuk memperkirakan unit operasi utama yang berubah-ubah ketika menggunakan reaktor pipa sambung untuk mencapai atau menghasilkan output yang sudah ditetapkan. Sistem pengoperasian pada plug flow reaktor. Pertama, reaksi diinjeksikan ke dalam lintasan tengah, sementara itu gas inert disalurkan melalui dinding pipa. Kita berasumsi bahwa hanya pada dasar pipa terdapat endapan akibat kondisi pipa yang panas. Kedua, karena kecepatan gas adalah sama di mana-mana, maka terjadi jalur arus secara konveksi dan difusi dengan arah yang berbeda. Transparan sepanjang jalur arus terjadi akibat konveksi, sementara sepanjang tegak lurus arus terjadi akibat difusi. Setelah melalui proses pemanasan, kemudian produk yang diinginkan akan keluar menuju house. Contoh reaksi pertama, reaksi etana dalam PVR. Mendapatkan etana dari etana melibatkan reaksi kimia yang bertempatan di dalam pipa kalor panjang. Pipa ini biasa disebut unit pemecahan dengan arus panas atau thermal cracking unit, yang merupakan salah satu tipe dari plug flow reaktor. Gambar skema proses dalam plug flow reaktor yaitu pipa yang besar adalah tungku pemanas yang memanaskan etana ketika mengalir sepanjang pipa. Pemanasan yang dilakukan pada bahan kimia di dalam pipa memudahkan terjadinya reaksi kimia. Etana adalah molekul yang dimasukkan ke dalam plug flow reaktor dan setelahnya jalan reaksi kimia. Etana keluar dari pipa. Reaksi pada produksi amonia dan metanol. Dua reaksi awal yang terjadi dengan memasukkan gas alami CH4 plus H2O menjadi 3H2 plus CO dan CO plus H2O menjadi H2 plus CO2. Reaksi kedua ditunjukkan untuk menghilangkan CO dan dapat menjadi inhibitor bagi katalisis. Hal ini penting terutama untuk proses pembentukan amonia. Reaksi kedua merupakan reaksi bolak-balik. Peningkatan suhu dapat menyebabkan reaksi berjalan ke kanan. Untuk pengaplikasian plug flow reaktor yaitu 1. Reaksi skala besar, 2. Reaksi cepat, 3. Reaksi homogen, 4. Reaksi heterogen, 5. Produksi terus-menerus, 6. Reaksi pada suhu tinggi. Keuntungan dari plug flow reaktor yaitu 1. Tingkat perubahannya besar dalam setiap volumenya. 2. Bekerja dalam periode waktu yang cukup lama tanpa tenaga kerja sehingga upah produksi rendah. 3. Perpindahan kalornya baik sekali. 4. Operasinya terus-menerus. Sedangkan kerugiannya, pertama, sulit mengontrol temperaturnya. Kedua, tingginya temperatur yang tidak diinginkan dapat terjadi. Dan ketiga, proses pemberhentian dan pembersihannya